Shalom, selamat pagi. Sungguh bersyukur kita dapat kembali beribadah bersama walau masih secara virtual di ibadah online Gereja Metodisme UN. Anda boleh saling bertegur sapa dengan cara ketik Shalom di kolom komentar di bawah. Sebelum memulai ibadah, mari kita persiapkan hati kita saat teduh. Mazmur 109 ayat 30. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Selamat pagi Metodisme UN. Kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari teman-teman bersama. Mari teman-teman sama-sama kita nyanyikan ini bersama, kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Marhaba. Yeah. Yeay. Kita akan nyanyi bersama lagi. Kita akan berhenti memuji dan kita akan meninggikan namanya selalu. Yes. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Mari jemaat, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini hanya, sekali lagi, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Benar Bapa, bahwa dekat-Mu sajalah, itulah kerinduan hati kami.
Itulah keinginan hati kami ya Tuhan. Kami ingin belajar seperti Maria yang selalu ingin dekat dengan Engkau ya Tuhan, mengerti arti pentingnya hadirat-Mu di dalam kehidupannya. Karena itulah yang kami perlukan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan nih, hanya dekat Allah kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari semua kita nyanyikan pujian ini. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari ambil bagian terbaik. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami ingin lebih lagi Tuhan. Aku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu,
Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, bahwa hadirat-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Dan itulah keinginan kami Tuhan. Itulah yang kami perlukan di dalam hidup kami ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Kasih Kristus yang menemukan kita dan membawa kita bersekutu dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan, kita memperoleh kekuatan baru dan kedamaian hanya dari Allah. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, kami bisa berkumpul Tuhan, kami bisa beribadah di hari ini, di pagi hari ini Tuhan. Kami bisa memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami masih beribadah Tuhan, walau masih secara online dan secara virtual ya Bapa. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami bisa bertemu dengan Engkau Tuhan melalui ibadah online ini ya Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan kesehatan jemaat MUEN ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, secara khusus di masa-masa pandemi ini Tuhan. Di masa ini Tuhan, kami sangat sadar ya Bapa, bahwa kesehatan adalah hal yang sangat berharga Tuhan, hal yang sangat harus kami jaga ya Bapa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang menyertai kami Tuhan di dalam kesehatan kami ya Bapa. Juga Tuhan dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam kami membangun karir kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Dan juga Tuhan bisnis dan usaha kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan, dan juga bisnis kami yang kami jalankan ya Bapa, kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Engkau Bapa, sehingga kami juga menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang yang di sekeliling kami ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa Bapa buat bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang pulihkan bangsa dan negara Indonesia ini Bapa. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menyertai, memulihkan Tuhan, yang melawat bangsa ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, statistik yang kami lihat Tuhan sudah mulai menurun ya Bapa di pandemi COVID ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Aku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
firman-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Taja Ping An, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau bersyukur Tuhan begitu baik kepada kita, memberkati kita sampai hari ini. 我们要感谢上帝，让我们能够有身体健康，到现在能够来敬拜他。我们来一起预备心祷告。Mari kita bersehati berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau bersyukur pada hari ini kami kembali mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menyertai kami semua, agar kami boleh konsentrasi baik mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pakai kami dan beri kami konsentrasi yang baik. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami mau berserah. Amin. Tema yang mau kita renungkan pada hari ini adalah kesuksesan dalam kesulitan. Dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 12 dan ayat ke-15. Saya akan bacakan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernajarlah ia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupku, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Tetapi ayat ke-15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku, di tengah-tengah kehidupan kita, berbagai-bagai situasi yang harus kita jalani. Di tengah situasi yang mendatangkan sukacita atau di tengah situasi yang mendatangkan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada jaminan bahwa tidak ada masalah di dalam hidup kita. Bagi orang percaya juga sering sekali terjadi tidak seperti yang diharapkan. Pergumulan hidup setiap orang berbeda. Sebagai orang percaya, bagaimanakah sikap kita ketika menghadapi pergumulan, persoalan hidup? Kepada siapa kita mengadu atau mencari pertolongan ketika kita mempunyai pergumulan dalam hidup? Kita akan belajar dari kehidupan Hana. Hana mengalami kesulitan
yang sebenarnya bagi manusia tidak ada lagi jalan keluarnya. Saudara-saudariku, siapakah Hana itu? Hana adalah istri dari Elkana. Elkana adalah seorang laki-laki dari Ramataim, Jofin, dari pegunungan Efraim. Ia memiliki 2 orang istri, yaitu Hana dan Penina. Hana tidak memiliki anak, sedangkan Penina memiliki anak. Keluarga ini mempunyai suatu kebiasaan bahwa setiap tahun Elkana ini membawa keluarganya ke Silo untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam. Di tengah-tengah peribadatan yang mereka lakukan, Hana selalu merasa tersakiti hatinya oleh Penina. Madunya itu. Penina supaya Hana ini gusar. Mengapa Penina menyakiti hati Hana? Mungkin saja Penina merasa tersaingi karena suaminya Elkana lebih sayang kepada Hana daripada dirinya. Hana dibandingkan Penina itu, Elkana itu lebih sayang kepada Hana. Penina menyakiti hati Hana karena Hana tidak memiliki anak. Di dalam konteks budaya saat itu, tidak bisa melahirkan anak atau mandul memang sering dianggap sebagai aib. Bahkan hukuman dari Tuhan itu dianggap jika tidak punya anak. Di sana Hana seperti direndahkan. Hana dihina oleh si Penina. Tidak hanya dari Penina. Penderitaan Hana terasa bertambah karena suaminya Elkana tidak memahami perasaannya. Suaminya tidak tahu bahwa Penina ini sering menyakiti hati Hana. Sehingga permasalahan ini terjadi dari tahun ke tahun. Hana menyimpan sakit hatinya. Hana merasa pedih, susah. Namun, saudara-saudariku, kita lihat Hana mengalami masalah, pergumulan dalam hidupnya. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Karena apa? Hana yang pertama tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hana disakiti tapi dia tidak balas dendam. Apa yang dilakukan Hana ketika menghadapi masalah yang berat ini? Bagaimana sikapnya terhadap orang-orang yang telah menyakiti hatinya dari tahun ke tahun? Hana tidak membalas apa yang telah dilakukan Penina padanya. Hana tidak merasa bahwa Penina itu musuhnya. Walau hati Hana begitu sakit, namun emosinya tidak meledak. Ia tidak mudah terpancing untuk balas dendam. Namun dia membawa semuanya itu kepada Tuhan dalam doanya. Hana bisa saja melaporkan apa yang dilakukan Penina kepadanya kepada Elkana. Hana, ie tahu ie ang Elkana tia bahwa Penina titik bully i titik kong i titik co ie sim tia. Namun Elkana mencoba, ya, meskipun Elkana mencoba menghibur Hana, Hana tetap bersedih. Namun seandainya Hana dia meminta agar Penina diusir oleh Elkana, mungkin Elkana bisa taat melakukannya. Tapi Hana tidak melakukannya. Hana tidak memberitahukan keburukan Elkana kepada
keburukan Penina kepada Elkana. Elkana tidak tahu bahwa Penina ini jahat. Hana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita juga sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, orang berbuat jahat kepada kita, orang mengatakan kejelekan-kejelekan tentang kita, memfitnah kita, menjelek-jelekkan kita. Gak usah kita balas. Karena apa? Pembalasan bukan hak kita, hak Tuhan. Tuhan itu adil. Seperti Hana, tidak mendendam, kita juga tidak usah dendam. Orang berbuat jahat kepada kita, kita berserah kepada Tuhan. Nggak usah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita balas, kita sama dengan mereka yang jahat. Yang kedua, apa yang dilakukan Hana dalam pergumulan berat yang dia rasakan? Sakit hati dia rasakan. Yang kedua, dia datang kepada Tuhan. Hana datang kepada Tuhan. Doa adalah jalan yang tidak pernah salah.祷告是不错的事情。Kenapa? Kecenderungan orang datang kepada sesama atau teman-teman kita. Kadang kita memberitahu mereka, akhirnya menjadi bahan gosip. Atau ada orang yang kesel, dia tulis di medsos, di Facebook lah, atau di IG, atau di media sosial, apa saja dia tulis kekesalan hatinya. Akhirnya tidak ada jalan keluar. Malahan dia sendiri yang malu-maluin. Saudara, kenapa doa adalah jalan yang tidak pernah salah? Kita si bo salah tai chi. Bo salah lo. 如果咱有什么问题，咱祈祷，这个是上对的。催上帝先。Terlebih dahulu kita cari Tuhan. Karena doa adalah deposito kita dalam hadirat Tuhan. Kita bisa mati, tetapi doa kita tidak bisa mati. Itulah deposito. Ada seorang bernama George Muller. Dia berdoa untuk 5 temannya supaya mereka bertobat. Setahun pertama, 1 orang temannya bertobat. Wah, dia senang sekali. Doaku 1 tahun ini 1 orang bertobat. Tahun kedua, orang yang kedua ini bertobat juga. Tahun ketiga, orang yang ketiga bertobat. Tahun keempat, tahun kelima, temannya ini tidak bertobat. Akhirnya tahun ke-6, tidak bertobat juga temannya ini. Bertobat diharapkan, tetapi tidak juga datang. Tidak juga bertobat. Temannya sudah didoakan. Muller akhirnya mati. Tetapi doanya tidak bisa mati. Doanya tetap doa. Tuhan menyimpan air mata kita dalam kirbabnya. Pada waktunya jawaban doa itu tergenapi. Saudara-saudariku, Hana berdoa. Si George Muller ini juga berdoa. Akhirnya 1 tahun kemudian, setelah George Muller ini meninggal, temannya itu bertobat. Karena masalah yang dihadapi membuat dia bertobat. Doa tidak mati, walaupun George Muller sudah mati. Saudara-saudariku, doa adalah jalan yang tidak salah. Hana berdoa, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Kita juga,
Ada masalah, kita berdoa. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ia terus-menerus berdoa dan sungguh-sungguh di dalam doanya. Ia berdoa meminta seorang anak laki-laki. Dan Hana ini berjanji bahwa anak ini akan dia persembahkan menjadi hamba Tuhan. Ia menginginkan seorang anak. Namun ia tidak mau menguasai anak itu sendiri. Apa yang ia minta? Ia kembalikan kepada Tuhan. Inilah najarnya. Ketekunan di dalam doa akan membuat hidup kita semakin dimurnikan. Doa bukan berbicara mengenai apa yang kita inginkan, tetapi berbicara mengenai dan menyelaraskan keinginan, kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ya, doa bukan mengubah waktu, bukan mengubah waktu dan kehendak Tuhan supaya sesuai dengan keinginan kita, bukan. Tetapi sesuai dengan keinginan Tuhan. Doa kita selaraskan. Hana berdoa dan kehendaknya diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Jadi Hana mengerti isi hati Tuhan. Ia memikirkan bagaimana anaknya bisa dipakai dalam rencana Tuhan. Curahan hati Hana di hadapan Tuhan menunjukkan hati dan karakternya. Dalam isi hatinya tidak ada hal yang meremehkan Penina. Ia tidak meminta dirinya dimengerti secara egois. Enggak. Ia meminta satu hal dan mempersembahkan hal itu kepada Tuhan. Hana mencari kesembuhan hati dari Tuhan. Ia tidak mencari kepuasan emosi sesaat. Ia mencari solusi dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika menghadapi masalah, iman bukan emosi. Ya, harus memimpin kita, iman kita ini. Hana dipimpin oleh imannya. Ia tidak pernah merasa ada masalah dengan Penina. Penina lah yang merasa bermasalah dengan Hana. Keindahan hidup kita adalah karena hidup kita dipimpin oleh iman. Dan iman itu memimpin kita untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Kita dipanggil untuk menyelesaikan masalah dalam pimpinan Tuhan dengan firman Tuhan. Setiap kita memiliki masalah di dalam hidup kita ini. Di dalam diri kita pasti kita punya masalah pribadi yang berbeda-beda. Kita harus menyelesaikan masalah kita itu dengan bergantung kepada Tuhan. Setiap hari melalui firman Tuhan dan melalui doa kita. Saudara, yang kedua tadi, Hana datang kepada Tuhan. Setiap kita punya masalah, kita ingat datang kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, penyerahan total. Bukan hanya datang, tapi menyerahkan diri secara total, semuanya. Alias never approach miracle. Hana bersyukur kepada Tuhan sebelum mendapat jawaban dari Tuhan. Ini saat Hana belum hamil dan tidak tahu dia bisa hamil atau tidak. Hana sudah bersyukur dulu. Hana sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tidak memaksa Tuhan. Jadi sekarang itu bukan haknya lagi. Dia sudah total
total menyerahkan semua masalahnya kepada Tuhan. Masalah semua sudah ada di tangan Tuhan. Alkitab penuh dengan janji dan janji dari Tuhan yang pasti akan Tuhan tepati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi masa depan kita, masa depan Anda secerah wajah Anda. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di Mazmur 37 ayat 4. Jadi saudara-saudariku, Hana percaya kepada janji Tuhan. Maka dari itu dia bisa pulang dengan hati yang tenang. Dia bisa hati yang jernih, bersih. Karena dia tidak benci, tidak dendam kepada Penina. Dia kembali menjalankan kehidupan secara normal. Mungkin saat itu Penina merasa bingung melihat Hana yang begitu tenang setelah disakiti hatinya. Dia tidak emosi, dia tidak membenci, dia masih bisa senyum. Si Penina bingung, kok orang ini dijahatin kok dia tetap baik. Itu luar biasa anak Tuhan. Ini yang kita harus mau tiru. Orang menyakiti kita, kita tetap santai. Biar pembalasan bukan hakku. Saya bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Saya percaya, saya total berserah. Dia mau ngomongin apapun tentang saya, dia berperkara dengan Tuhan. Saya nggak benci dia, saya nggak usah balas dendam kepadanya, saya cukup berdoa saja. Dan Tuhanlah yang membalas sesuai dengan hak Tuhan. Saya sudah menyerahkannya. Inilah yang Hana lakukan. Hana percaya Tuhan itu baik 100% kepadanya. Dan Hana membuat Penina bingung. Tetap tenang walaupun disakiti sedemikian rupa. Jika Hana membawa terus masalah itu, maka masalah itu tidak akan selesai dan terus bertambah. Setelah ia percaya akan janji Tuhan, semuanya menjadi beres. Setelah semuanya itu dalam anugerah Tuhan, Hana dapat mempunyai anak, yaitu Samuel. Tuhan mengaruniakan Hana yang dulunya mandul, akhirnya bisa punya anak. Ini karena kasih karunia Tuhan. Tuhan dengar doa Hana. Tuhan tahu hati Hana yang rindu. Tuhan tahu. Akhirnya Hana yang tersakiti, Hana yang mengalami kesulitan, akhirnya menjadi pemenang. Dia menjadi pemenang. Di dalam kesakitannya Hana menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan menolong hidupnya. Tuhan adalah gembala agung kita yang selalu setia, senantiasa menolong kita. Dan Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kita, anak-anaknya semua. Saudara-saudariku, acap kali kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan memberikan apa yang kita minta, kita sangat senang. Kita bersuka cita menikmati pemberian Tuhan, bangga atas berkat-berkat-Nya. Bahkan seringkali kita lupa akan Tuhan. Setelah diberkati berkat-berkat yang berkelimpahan, kita lupa Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan yang adalah sumber berkat dengan segala berkat. Hal ini sering terjadi. Kita lebih cinta pada berkat-Nya, bukan kepada
sumber berkatnya. Pemberi berkat itu. Siapa pemberi berkat kepada kita? Tuhan. Jadi kalau kita sudah terima berkat dari Tuhan, jangan lupa pemberi berkat. Bukan berkatnya yang kita banggakan, tapi pemberi berkat yang kita banggakan. Kita tidak melupakannya. Hal seperti yang dilakukan Hana, meminta dan Tuhan memberi. Setelah ia menerimanya dari Tuhan, dia mempersembahkan itu bagi Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Apakah Hana kehilangan atau rugi? Atau Tuhan berdiam diri? Tidak. 1 Samuel 2 ayat 21, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Puji Tuhan. Dia minta 1, Tuhan kasih 3 dan 2. Akhirnya dia punya 5 anak. Semakin kita berani menyerahkan milik kita kepada Tuhan, semakin Tuhan menambahkan berkat-berkatnya untuk kita. Amin. Apa yang engkau tabur, itu jugalah yang engkau tuai. Tuhan akan memberkati berlipat-lipat ganda kepada kita yang berani memberi. Amin. Ya, haleluya. Masalah akan selalu ada, tetapi dalam setiap masalah, pergumulan yang kita hadapi, tetaplah mengandalkan Tuhan. Haleluya. Andalkan Tuhan, kita tidak pernah dirugikan. Tetaplah kita berserah kepada Tuhan. Curahkanlah segala pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Terus meneruslah berdoa di hadapan Tuhan dengan iman. Kita percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau adalah pemberi berkat kepada kami. Biarlah kami tidak melupakan sumber dari segala sumber berkat dan pemberi berkat, yaitu Engkau sendiri. Tuhan, kami mau bersyukur melalui firman-Mu. Hari ini kami boleh ingat, kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Apapun persoalan hidup kami saat ini, Engkau tahu Tuhan. Biarlah kami boleh membawakan hal ini, pergumulan kami, kerinduan hati kami kepada Tuhan dalam doa. Agar kami boleh belajar seperti Hana. Dan kami juga siap untuk menerima jawaban doa dari Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati semua pasutri-pasutri yang ada di gereja GMI Mu'en, atau di mana saja mereka berada saat ini yang merindukan anak seperti Hana. Tuhan, Engkaulah yang membukakan kandungan mereka, agar mereka boleh menerima kasih karunia anak dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati mereka semua yang merindukan anak. Tuhan, berikan kepada mereka sesuai dengan waktunya Tuhan, dan kehendak Tuhan yang terbaik kepadanya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Engkau Allah yang ajaib. Engkaulah jawaban dari doa-doa kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku, mari kita terima berkat dari Tuhan. 我们来领受神的祝福。
愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿们。Kasih anugerah dari Allah Bapa serta Putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. 撒母耳的故事，哈拿信心的祷告。这是哈拿的丈夫名叫以利加拿，他们彼此相爱。但是哈拿无法怀孕生小孩。以利加拿另外一个太太对哈拿很坏。他常常嘲笑她，因为她没有孩子。有一天，哈拿非常难过，她去到上帝的殿中，祷告求上帝给她孩子。天上的神啊，恳求您不要忘记我，求您赐给我一个儿子，我就使他一生都侍奉您。祭司以利觉得哈拿很奇怪。哈拿的嘴在动，但他却听不到声音。他不知道哈拿正在心里面祷告。以利觉得哈拿一定是喝醉酒了。先生，不是这样的，我是心里愁苦的女人，我正在把我心里的不开心都向上帝祷告。你可以平平安安的回去，愿以色列人的神垂听你向他所求的。哈拿听到了，就不再哭泣难过了。很快的，上帝垂听哈拿的祷告，她生了一个孩子，取名叫撒母耳，意思是上帝听了我的祷告。哈拿和以利加拿都非常开心。过了几年，小撒母耳长大了，但哈拿从来没有忘记他答应上帝的事情。他带着撒母耳去见祭司以利。先生啊，我是从前在你这里向上帝祷告的女人，上帝给了我一个儿子，现在我要将他终身归给上帝。撒母耳就留在圣殿中，每一年哈拿都会做一件新衣服给撒母耳，因为她非常爱撒母